Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Eka Dewi Waluyo dari UNESA Prodi Fisika kelas 2021E dengan NIM 21030224012. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu inovasi penting dalam dunia medis, yaitu pemanfaatan sinar X sebagai terapi kanker dengan alat bernama LINAC atau Linear Acceleration. LINAC ini memanfaatkan prinsip fisika inti untuk menghancurkan DNA sel kanker secara presisi. Metode ini telah menjadi penyelamat bagi banyak sekali pasien. Dan hari ini kita akan membahas teknologi ini secara mendalam. Bersiaplah untuk melihat bagaimana ilmu fisika menyatu dengan kedokteran untuk menyelamatkan nyawa Anda. Sebelum mengenal lebih lanjut apa itu linak, mari kita kenali dulu apa sih penyakit kanker itu. Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Penyakit ini seringkali terlambat terdeteksi, sehingga akan menyulitkan dalam pengobatannya. Radioterapi menjadi salah satu pilihan utama dalam mengatasi kanker. Kenapa? Karena sinar X memiliki kemampuan unik dalam menembus tubuh untuk mencapai tumor dan merusak DNA sel kanker. Jadi, ketika DNA sel kanker itu rusak, sel ini akan kehilangan kemampuan untuk membelah dan berkembang. Inilah inti dari radioterapi dalam menghentikan pertumbuhan kanker di level genetik. Namun, teknologi ini memerlukan pengaturan yang cermat untuk memastikan radiasi hanya menyerang sel kanker dan bukan jaringan sehat. Radioterapi memiliki beberapa jenis, masing-masing dirancang untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Yang pertama ada radioterapi eksternal atau biasa kita kenal sebagai External Beam Radiation Therapy, EBRT. Radiasi yang dipancarkan dari luar tubuh menggunakan mesin seperti linak. Contohnya ada SBRT atau Stereotactic Body Radiation Therapy, yaitu dia memberikan dosis tinggi dengan presisi untuk tumor di dalam tubuh. Kemudian juga ada SRS, yaitu Stereotactic Radiosurgery, yang biasanya digunakan untuk tumor kecil seperti yang ada di otak dan dia dilakukan hanya dalam satu sesi. Kemudian yang terakhir ada 3D CRT atau 3D Conformal Radiation Therapy, yaitu dia memanfaatkan pencitraan tiga dimensi untuk melindungi jaringan yang sehat. Selanjutnya ada brachytherapy, yaitu sumber radiasinya ditempatkan langsung di dekat atau di dalam tumor. Dan dalam brachytherapy ini ada dua jenis. Yang pertama ada permanen brachytherapy, yaitu sumber radiasinya akan dibiarkan di tempat. Misalnya untuk kanker prostat. Lalu ada temporary brachytherapy, yaitu sumber radiasi akan diangkat setelah beberapa waktu, seperti pada kanker serviks. Yang terakhir ada radioterapi adjuvan yang dilakukan setelah pembedahan untuk memastikan tidak ada sel kanker yang tersisa. Jenis ini sering digunakan untuk mengurangi resiko kanker untuk kembali. Nah, semua jenis dari radioterapi menggunakan prinsip dasar radiasi pengion yang menghancurkan sel kanker melalui kerusakan DNA. Karena kita sudah tahu jenis-jenis radioterapi, sekarang kita masuk ke pembahasan linak. Kira-kira bagaimana sih linak itu bekerja? Mari kita lihat mekanismenya. Yang pertama, ada akselerasi elektron, yaitu proses dimulai dengan elektron gun yang menghasilkan elektron-elektron. Nah, elektronnya itu akan dipercepat melalui serangkaian tabung vakum menggunakan medan listrik kuat, sehingga mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kemudian ada pembelokan elektron. Elektronnya akan diarahkan menggunakan magnet ke target material seperti tungsten.
Sehingga nantinya ketika elektron bertabrakan dengan material ini, terjadi mekanisme yang disebut dengan Bremsstrahlung. Dalam mekanisme ini, energi kinetik elektron diubah menjadi radiasi sinar X dengan spektrum energi yang luas. Lalu ada pembangkitan radiasi. Radiasi sinar X yang dihasilkan memiliki energi tinggi dan mampu menembus jaringan tubuh untuk mencapai tumor. Yang terakhir, pengaturan dan penargetan radiasi. Dengan teknologi seperti Image Guided Radiation Therapy atau IGRT dan Intensity Modulated Radiation Therapy atau IMRT. Sinar X nantinya akan diarahkan secara presisi untuk menargetkan tumor sambil meminimalisir kerusakan pada jaringan sehat. Proses ini sangat mengandalkan prinsip fisika inti, seperti percepatan partikel dan interaksi radiasi dengan materi. Meskipun sangat efektif, terapi menggunakan linak tetap memiliki potensi efek samping. Pasien dapat mengalami kelelahan, iritasi kulit, mual, atau bahkan penurunan fungsi organ tergantung lokasi tumornya. Namun, teknologi modern telah memungkinkan pengaturan dosis yang sangat presisi untuk mengurangi efek samping tersebut. Pemantauan rutin oleh tim medis menjadi kunci dalam memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama terapi. Jadi, kesimpulan yang didapatkan adalah radioterapi dengan sinar X menggunakan linak adalah contoh sempurna bagaimana ilmu fisika berkontribusi dalam penyelamatan nyawa dan prinsip dasar pengionan dan percepatan elektron. Teknologi ini mampu menargetkan tumor dengan presisi tinggi. Meski memiliki efek samping, pendekatan ini terus berkembang dan telah membantu ribuan pasien di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan ini. Mari terus mendukung kemajuan ilmu pengetahuan untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.